Amin. Kita naikkan pujian ini. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Mari dari awal katakan pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Mari nyatakan, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Lebih baik katakan, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Amin. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku kami persembahkan kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang ajaib. Kami naikkan pujian kami
Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, kami mengangkat wajah kami, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau dahsyat bagiku. Selamanya Kau dahsyat bagiku. Selamanya Kau dahsyat bagiku. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mengenang namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi katakan, nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Amin. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Engkau layak dipuji, Engkau layak ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin, amin. Yang bersuka cita sore hari ini, coba lambaikan tangannya. Haleluya, Tuhan dahsyat, amin. Mau bersuka cita karena Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancam, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari dari awal lebih dahsyat lagi. Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan
gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari sama-sama nyatakan, ya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku pernah berubah. Hati kami percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, ya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami terus percaya, walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin, amin, amin. Saya serahkan pada Ibu Liana Marbun kalau bicaranya sudah datang. Ya, terima kasih Ferdi untuk pujiannya yang menguatkan dan menaikkan imun kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu, selamat datang untuk kelas leadership yang kedua pada saat malam hari ini. Saya sapa semuanya shalom. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk menerima pembekalan kali yang kedua ini. Oleh karena itu saya persilakan untuk Bapak Bram Swendun untuk memberkati kami hari ini dengan waktu 1 jam. Setelah itu baru kita adakan tanya jawab. Ya, saya persilakan Bapak Bram. Oke, salam semuanya. Shalom. Shalom, Pak. Iya, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu semuanya. Saya akan melanjutkan apa yang sudah saya share minggu yang lalu, dan sedikit saya memberikan highlight untuk yang sudah saya bagikan di minggu yang lalu, supaya Bapak Ibu boleh mengingat lagi dan dapat mengikutinya dengan lebih baik untuk lanjutannya hari ini. Saya sudah membagikan kepada saudara mengenai definisi yang sederhana, definisi kerja dari kepemimpinan, ya, yaitu seni mempengaruhi orang. Jadi kata kuncinya adalah mempengaruhi. Kata John Maxwell, tidak lebih tidak kurang, ya. Jadi tidak lebih tidak kurang, kata kuncinya mempengaruhi. Jadi sudah pakem, ya, mempengaruhi itu udah pakem, definisi yang pakem, definisi yang baku. Bagaimana cara kita mempengaruhi orang? Yaitu pertama melalui keteladanan, yang kedua kehambaan, dan yang ketiga kecakapan. Menurut saudara, dari 3 elemen faktor pengaruh ini, apa yang menurut saudara paling sulit kualifikasi atau ya kualifikasi yang paling sulit untuk kita adakan dalam hidup kita atau kita miliki dalam hidup kita? Dari 3 ini, keteladanan, kehambaan, dan kecakapan, mana yang menurut saudara paling sulit? Kehambaan. Kehambaan, ya. Oke, baik. Saya ajak saudara kita baca satu ayat, Yohanes 3:31 dari versi bahasa Inggris Amplified Bible. Silakan, ada yang mau bantu kita baca? Dibuka mic-nya dan dibaca dengan keras.
John 3 verse 33. He who 31. he who come from heaven above is above all others. He who is of the earth is from the earth and speaks about things of the earth. His viewpoint and experience are earthly. He who come from heaven is above all. Oke. Nah, konteks ayat ini sedang bicara mengenai pribadi Yesus yang berasal dari atas. Yang dimaksud atas itu adalah surga. Dan dikatakan bahwa berasal dari atas, berarti di atas hal yang lain atau superior. Lebih tinggi daripada yang lain, mengatasi segala sesuatu. Karena posisinya lebih tinggi dari apapun. Siapa yang ada di bumi, ya, itu berbahasa atau berbicara dengan bahasa bumi. Pandangannya dan pengalamannya adalah pengalaman bumi. Siapa yang berasal dari atas, di atas semuanya, di atas segalanya. Ayat ini berbicara jelas mengenai pribadi Yesus. Pertanyaannya adalah apakah ayat ini juga tidak berbicara mengenai diri kita? Ya, menurut saya ayat ini juga cocok buat kita. Ketika kita menjadi pemercaya Kristus, menjadi murid Kristus, maka saat itu dikatakan firman-Nya kita menjadi warga kerajaan surga. Efesus pasal 2 juga berkata bahwa kita sudah didudukkan bersama dengan Kristus. Kita didudukkan bersama dengan Kristus, ya, di surga. Nah, kemudian Yohanes pasal 17, kalau saya baca dari ayat 14 sampai ayat 16, konteks Yohanes 17 berbicara mengenai doa Yesus khususnya buat murid-muridnya. Dikatakan di situ bahwa Yesus itu mengutus murid-muridnya ke dalam dunia. Karena mereka bukan berasal dari dunia, tapi Yesus mengutus mereka ke dalam dunia. Nah, murid-murid ini tentu bukan hanya murid-murid pada saat itu, tetapi murid-murid Kristus sampai hari ini. Semua orang yang percaya terima Yesus sebagai juru selamat pribadi, diberi otoritas, diberi kuasa eksosia menjadi anak-anak Allah. Katakan amin. Berarti saudara, kita ini saudara memiliki status rohani yang baru. Sebagai anak-anak Allah, maka saudara di dalam diri kita ada benih ilahi. Benih imago Dei, benih kudus, benih yang sempurna. Status kita berubah. Bukan lagi hanya warga kerajaan di bumi ini, tetapi secara rohani, kita adalah warga kerajaan surga. Nah, dikatakan di ayat ini bahwa yang berasal dari atas, itu above all, di atas segalanya, atau mengatasi, superior. Ya. Nah, sedangkan mereka yang ada di bumi dikatakan berbicara dengan bahasa-bahasa bumi, pandangan-pandangan, perspektif mereka, perspektif bumi, pengalaman-pengalaman mereka adalah pengalaman bumi. Sedangkan kita yang berasal dari atas, sebaliknya, viewpoints kita surgawi, sudah pasti kita punya pengalaman-pengalaman surgawi. Nah, ini sebuah paradoks, karena secara fisik kita saat ini ada di bumi, ya. Tapi secara rohani, kita ini adalah warga kerajaan surga. Posisi rohani kita ada dalam kerajaan surga. Kita ada di sini karena diutus dari atas. Diutus dari surga. Kita ada di bumi. Kalau surga disebut ada di atas, bumi ada di bawah. Berarti bumi ada di tempat yang rendah, surga ada di tempat yang tinggi. Ya, ini tentu tidak bicara mengenai sebuah hitung-hitungan fisik, ya, karena alam roh nggak bisa diukur secara fisik begitu. Tetapi ini bicara memang mengenai sebuah posisi secara rohani. Surga itu melebihi, melampaui. Nah, poinnya di sini, Bapak Ibu.
kita ini berasal dari atas, dari sorga. Berarti kita harus punya kelebihan dari orang-orang bumi. Setuju Bapak Ibu? Kita harus punya kelebihan. Karena dikatakan bahwa He comes from heaven is above all. Jadi kita mengatasi, melampaui di atas. Nah, posisi kita, saudara, secara kualitas rohani harus di atas. Kenapa? Karena kita ada dalam dimensi natural saat ini, tapi sekaligus kita juga ada dalam sebuah dimensi yang super dari natural. Ya, kita sekarang ada dalam satu dimensi natural, tapi kita juga berada di satu dimensi yang super dari yang natural. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk memberi pengaruh, ya, dan mengubah dunia yang sudah rusak, perlu direkonstruksi kembali kepada keadaan yang semula, yang sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Dunia yang sudah gelap perlu dicahayai, diterangi oleh firman-Nya, oleh kasih-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melakukan proyek taat. Apa itu? Proyek tuntaskan amanat agung terakhir, ya. Di mana di salah satu dari Seven Spheres ini kita hadir untuk mewujudkan Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya lompati skip beberapa slide. Nah, kita hadir di sini itu ada maksudnya, ada tujuan, ada misinya. Kita nggak diutus Tuhan itu tanpa tujuan kerajaan. Jelas ada kepentingan kerajaan surga yang kita bawa di bumi. Ya, sebagai duta Kristus, sebagai duta kerajaan, sebagaimana duta besar di bumi ini, misalnya duta besar Singapura di Indonesia. Duta besar Singapura di Indonesia hadir di Indonesia pertama untuk membawa kepentingan Singapura di Indonesia. Yang kedua, dia ada di Indonesia untuk menjembatani kepentingan Indonesia dengan Singapura. Jelas Bapak Ibu? Nah, sebagai duta kerajaan, kita diutus sebagai dutanya, ambasadornya. Kita ada di bumi. Saat ini ada yang di Batam, ada yang di Riau, ada yang di Singapura, ada yang di Jawa, di berbagai tempat. Kehadiran kita ada di sana itu bukan pilihan kita sebetulnya. Kita nggak pilih lahir di mana, dari suku bangsa bahasa mana, betul nggak? Tapi semua itu sudah dalam rancangan Tuhan, by His purpose. Dan kita hadir di sini di salah satu dari Seven Spheres yang tadi sudah Bapak Ibu lihat, 7 spheres itu. Kita ada di situ untuk kepentingan kerajaan surga yang mengutus kita. Yaitu menghadirkan kerajaan surga di situ. Tetapi juga kita ada di situ untuk membawa kepentingan tempat itu dengan surga. Nah, ini dia. Ya. Menarik sekali ya, ini misi kita. Ayo Bapak Ibu ya, keren ya. Jadi kita mesti memahami, mengerti bahwa oh ya, saya hadir di bumi ini, saya ada di Jakarta, saya hadir untuk membawa kepentingan surga di Jakarta, tapi juga saya menghubungkan kepentingan Jakarta dengan surga. Ya. Bagaimana mewujudkan apa yang ada di surga yang sungguh amat baik itu terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Atau terjadi di daerah tempat tinggal saudara, kalau kita bicara lokasi tempat tinggal. Terjadi di spheres, lingkungan masyarakat di mana Tuhan menugaskan saudara sebagai agentnya, sebagai kingdom agent. Yeah. Yesus adalah ambasadornya kerajaan surga. Dia diutus untuk membawa kepentingan kerajaan surga di bumi, yaitu untuk keselamatan semua umat manusia. Dan Yesus ada di bumi ini untuk membawa kepentingan bumi dengan surga, yaitu apa? Pendamaian. Bumi perlu didamaikan dengan Tuhan supaya dibebaskan dari kutuk akibat dosa. Manusia yang di atasnya perlu didamaikan dengan Allah Bapa
Jadi Yesus menjembatani kepentingan dari bumi dengan surga. Nah, inilah purpose-nya kita. Oke. Sebentar di screen Bapak Ibu PowerPoint-nya nggak bergerak ya. Saya stop dulu. Iya. Bentar. Saya ulangi lagi. Oke. Ya. Ya, oke. Ya. Ya, jadi Yesus ini model. Dia datang ke dunia ini diutus untuk kepentingan kerajaan surga. Nah, ini tolong direnungkan baik-baik Bapak Ibu ya. Kalau enggak, kita ini sekedar menjalani hidup biasa saja atau sekedar bertahan hidup ya. Berjaga-jaga supaya jangan kena COVID aja. Sekedar supaya kita ini sehat umur panjang gitu loh. Ya, semua orang di dunia ya yang normal ya begitu Bapak Ibu. Tapi apakah memang tujuan Tuhan kita dikirim ke dunia ya hanya untuk itu? Bertahan hidup dan menjalani hidup seperti orang pada umumnya? Tidak. Ya. Kita ini hadir ada mission-nya. Kita ini agent kingdom. Agen kerajaan surga. Kita ada di sini untuk membawa kepentingan surga di bumi, dan kita ada di sini untuk membawa kepentingan bumi ke surga. Nah, ini yang sudah dilakukan Yesus. Mari kita baca bersama Efesus 2 ayat 10. Ya, sudah ada di screen Bapak Ibu. 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke. Ayat ini sangat wonderful, sangat luar biasa sekali, saudara. Kalau kita menyadari ya, kita ini bukan kejadian yang kebetulan atau kecelakaan, bukan. Kita ini sebuah kejadian yang betul-betul matang rancangannya. Ya, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, dipersiapkan Allah sebelumnya kapan? Bahkan sebelum dunia dijadikan. Dan dikatakan begini, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, hidup di dalam kehidupan seperti apa, saudara? Yohanes 10 ada rujukannya, ada referensinya di sini. Yohanes 10 ayat 10b dikatakan Yesus datang supaya kita beroleh hidup. Zoe, ya, dalam bahasa Yunaninya. Dan memiliki hidup yang berkelimpahan atau mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kata kelimpahan dalam bahasa Yunani yang digunakan adalah perisos. Ya. Sebuah kehidupan yang perisos itu sebuah kehidupan yang penuh di dalam dan meluap keluar. Penuh dengan apa? Penuh dengan kasih, penuh dengan damai sejahtera, sukacita, ya, penuh dengan kemurahan hati dan buah-buah yang baik, semuanya melimpah keluar, menjadi berkat, berdampak bagi orang lain. Ya, dari sebuah kehidupan yang berkualitas. Itu arti kata perisos, atau perisos saya sebut sebagai extraordinary. Kehidupan yang extraordinary atau kehidupan yang melampaui yang biasa-biasa. Nah, seri leadership kita, saya akan banyak membangun mindset ini. Bagaimana kita sebagai pemimpin itu hidup di dalamnya. Hidup di dalam apa? Yaitu di dalam sebuah kehidupan yang extraordinary. Sebuah kehidupan yang melampaui yang biasa. Kenapa melampaui yang biasa? Ya, karena kita from above. Kita dari atas. Yohanes 3 ayat 31 tadi. Yang dari atas itu di atas semuanya. Saya pelan-pelan nih share ya, supaya saudara ada terobosan mindset kita dan ada revolusi mental kita.
hidup di dalamnya. Hidup yang dimaksud di dalamnya apa? Live in extraordinary life. Nah, nanti saudara, saya mulai pelan-pelan membagikan pada saudara, extraordinary life itu seperti apa sih? Saudara, extraordinary life itu yang pertama adalah ketika kita hidup di dalam Yesus. Betul nggak? Ketika kita hidup di dalam Yesus, kita hidup untuk sebuah alasan, sebuah tujuan. Karena dikatakan begini, kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Ini extraordinary life, ya. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Diciptakan dalam Kristus berarti kita punya hidup, hidupnya Yesus, hidup ilahi, hidup kekal, hidup yang sesungguhnya, dan hidup berkelimpahan. Kenapa hidup berkelimpahan? Ya, karena orang-orang yang saya latih sering panggil saya coach, seringkali saya panggil diri saya coach, mereka bertanya, kenapa coach? Harus hidup berkelimpahan. Ya. Supaya kita dapat efektif melakukan pekerjaan Tuhan. Saya ulangi, supaya kita efektif melakukan pekerjaan Tuhan, ya. Supaya kita efektif dalam kepemimpinan. Betul nggak, Bapak Ibu? Kepemimpinan kita akan efektif ketika, saudara, kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam apa? Di dalam Kristus. Di dalam sebuah kehidupan yang extraordinary. Dengar ya Pak Yona dan teman-teman, sejak kita ada dalam Kristus, hidup kita tuh udah nggak biasa-biasa lagi. Setuju nggak Bapak Ibu? Kita udah nggak biasa lagi. Kita tuh menjadi orang-orang yang berbeda loh. Sejak kita itu hidup dalam Kristus. Dan ketika kita hidup dalam Kristus, maka kita menjadi seseorang yang berbeda. Nah, bagaimana supaya saudara kita ini terus berbeda dan membuat perbedaan? Maka saudara kita harus hidup secara superior atau extraordinary. Saya ulangi, yang luar biasa, yang melampaui yang biasa. Jadi, selama kita belajar, goal saya adalah kita meninggalkan cara hidup yang biasa-biasa saja. Tetapi cara hidup yang extraordinary. Ya. Nah, nanti saya akan jelaskan kenapa, Coach, kita mesti hidup secara extraordinary. Ya. Oke, saya balik ke screen saya. Slide saya ya. Di Alkitab ada contohnya. Haleluya. Di dalam Kejadian 26 ayat 12, 13, 14. Saya minta seseorang membaca buat kita dalam terjemahan Indonesianya. Silakan. Silakan, saudara. Yang bisa bantu saya baca dalam terjemahan Indonesianya. Kejadian 26 ayat 12 sampai 14 begini firman Tuhan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu, sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Haleluya. Wow, dahsyat. Siapa di sini pingin kayak Ishak? Ayo. Loh, yang pertama nabur menuai 100 kali lipat. Pasti mau dong, masa iya sih kita nabur kerja keras nggak ada tuayan? Pengen dong. Normal dong, petani nabur mau ada tuayan. Hanya petani yang gendeng atau petani yang gila nabur kok nggak mau ada tuayan gitu loh. Pasti mau ada tuayan. Jadi normal ya. Jangan ada anggapan, wah ini ajaran teori kemakmuran. Enggak.
Kalau kita bicara yang paling wajar saja, orang nabur itu pasti ada perlu mengharapkan tuayan. Betul kan? Dan di situ dicatat, karena Tuhan memberkati dia, maka dia menuai 100 kali lipat. Nah, ini yang extraordinary. Loh, Pak, Bu, begini ya. Setting kondisi pada waktu itu paceklik. Kering, nggak ada air. Jadi impossible kalau yang ditanam bakal tumbuh dan menuainya 100 kali lipat itu keajaiban. Betul kan? Jadi kehidupan yang extraordinary itu normal sebetulnya. Katakan, kehidupan yang extraordinary itu hal yang normal. Kehidupan extraordinary adalah kehidupan normal. Normal. Itu dulu yang kita pahami. Kalau nggak, gini. Dikatakan dalam Yohanes 3:31 tadi, saudara mesti renungkan baik-baik. Dikatakan bahwa yang dari atas, dari sorga, itu di atas segalanya. Udah gini aja, saya kasih ilustrasi yang sederhana deh. Yang gampang kita paham. Kalau duta besar Amerika yang dari sebuah negara adidaya datang ke negara berkembang atau negara tertinggal, dia punya state atau postur mentalnya itu confident sekali, penuh keyakinan, atau minder, atau underestimate dengan dirinya sendiri. Ya, menurut saudara gimana? Penuh keyakinan. Iya, mentalnya pede keren, abis. Gagah gitu loh, berasa jalan di udara gitu, berasa nggak jalan di tanah. Dia nganggap orang lain yang lain itu ya masyarakat yang ada di negara itu tuh di bawah dia, kelasnya di bawah. Betul, ngerti nggak ini maksudnya ini? Mentalitasnya itu mentalitas super. Kalau saudara di dunia atlet, saudara itu akan punya mindset begini. Ya, ini semacam satu credo bahwa kemenangan buat para atlet itu dimulai dari mental dulu. Kalau sudah kalah mental, udah kalah di lapangan. Itu namanya kalah sebelum bertanding. Kalah sebelum berlomba. Jadi kemenangan itu selalu dimulai dari mentalitasnya lebih dulu. Nah, Bapak Ibu, postur mental kita tuh harus begitu, saudara. Superior. Ini bukan bicara kesombongan, bukan. Hanya karena kita tahu identitas diri kita yang sesungguhnya. Saya ini berasal, I come from above. Dan saya diutus sebagai duta dari sebuah kerajaan yang superior. Kerajaan supernatural. Kerajaan yang super makmur. Kerajaan yang excellent, yang unggul. Saya berasal dari kerajaan itu. Maka postur saya di sini itu harus mewakili dan menggambarkan dari mana saya berasal. Come on. Ya, simple kan? Sederhana, Bapak Ibu. Nah, kalau kita ngerti hal ini, waduh keren banget, Bapak Ibu. Ya, keren. Ya, saya ini berada di sebuah gereja yang kita punya visi sebagai Kingdom Driven Church, ya. Jadi gereja yang digerakkan oleh tujuan kerajaan surga. Ya, kita ngerti bahwa kehadiran kita di bumi ini bukan sebagai orang-orang pada umumnya yang lahir, dibesarkan, dan kemudian bekerja, makan minum, kawin mawin, dan seterusnya nanti meninggal. Tetapi kita ini adalah pemerintahan kerajaan. Pemerintahan kerajaan yang ada di sini, di bumi. Sebagaimana pemerintah sorga, maksud saya sebagaimana pemerintah di bumi. Contoh ya, saya lihat keren banget, saya lihat Ahok gitu, Ganjar, gubernur ya di Jawa Tengah.
Waktu dia mengunjungi orang-orang di tempat pengungsian, dia bilang sama para petugas di sana, pastikan ya, makanan cukup. Segera lapor ya kalau makanan kurang. Pastikan semua kebutuhan pengungsi terpenuhi. Wah, gitu cara pemerintah. Dan saudara lihat, Yesus waktu saudara di bumi, Yesus itu, saudaraku, ada di dalam sebuah postur otoritas kerajaan. Apa yang dia lakukan? Dia lakukan pekerjaan departemen kesehatan, nyembuhin orang. Dia lakukan pekerjaan departemen pendidikan, ngajar, saudaraku ya. Dia juga, saudara, ngerjain pekerjaan departemen Kementerian Sosial. Beri mereka makan. Wah, keren ya. Ya, nah ini dia. Cara berpikir kita harus begitu. Kehadiran kita, saudara, di bumi ini untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Itu tanggung jawabnya kita. Nah, ini kalau saudara melihat extraordinary life. Haleluya. Kehidupan yang extraordinary ya seperti ini, saudara. Ya, jadi kita ini ya sebetulnya mengurusi apa yang diurusi pemerintah itu ya bagian dari tanggung jawab kita. Ada amin, saudara? Ya, saya nggak dengar suara saudara, nggak apa-apa, anggukan kepala aja cukup deh. Ya, oke, saya pelan-pelan ya, saudara. Saya harap nih, saudara, kita semua nangkap nih. Karena kalau kita semua punya mindset kingdom, punya hati kingdom, mindset kingdom, dan punya action kingdom, keren banget. Kita nih orang-orang, bukan orang-orang biasa. Jadi saya itu ya greget banget. Saya itu apa ya? Apa kata yang tepat ya? Bilang kesel atau gemas gitu. Gemas atau apa ya? Di hati saya itu kalau lihat, cara hidup anak Tuhan itu di bawah standar. Cara hidup anak Tuhan itu ya, biasa-biasa saja. Saya maksud begini, kalau cara hidup kita nggak lebih baik dari orang dunia, itu cara hidup yang paling amburadul. Nggak cocok, kita disebut anak Tuhan tuh nggak cocok banget. Buliana kayaknya freeze. Iya. Ada freeze sedikit Putus, freeze. Pak. Baik. Internetnya putus. Udah bisa lagi nyambung? Sudah, Ya, ya, sudah ya. Pak. Oke, oke. Baik. Ini di luar kontrol kita soalnya. Nah, saudara, kalau kita baca tadi mengenai Ishak, dia kaya, terus-menerus kaya, menjadi sangat kaya, dan kekayaannya apa saja tercatat di ayat 14 dari Kejadian 26. Oke, teks itu menggambarkan mengenai siapa Ishak dan apa yang dimilikinya. Tetapi sebetulnya teks Indonesia kita belum menggambarkan secara lengkap profil daripada seorang Ishak. Siapa dia, apa yang dialaminya. Saya membaca di dalam terjemahan bahasa Inggris Amplified Bible. Dicatat begini, and the man become a great, gain more and more until he became very wealthy and distinguished. Ya, jadi kata kaya muncul sebetulnya hanya satu kali ya, yaitu di kata wealthy. Wealthy juga bukan berarti kaya. Wealthy itu bukan hanya artinya kaya sebetulnya. Wealthy itu sebuah kehidupan yang makmur, berkelimpahan, sejahtera. To wealthy. Jadi kalau orang wealthy yang sebenarnya itu bukan sekedar punya uang banyak, harta benda yang banyak, tetapi berlimpah dan sejahtera. Ya. Yeah. Muncul tiga kata ini, great, wealthy, and distinguished. Nah, inilah kehidupan yang extraordinary. Kalau saudara nanya, coach, kehidupan yang extraordinary seperti apa? Yang great, yang wealthy. Nah, ketika kita great dan wealthy, akibatnya saudara kita itu dianggap distinguished. Ya, orang perlakukan kita istimewa, orang hormati kita,
Orang melihat kita berbeda. Ya, why? Karena kita great dan wealthy. Ya, distinguished. Nah, saudara, Ishak dipandang distinguished, terhormat, terkemuka, teristimewa, dan berbeda. Karena Ishak ini, saudara, punya, saudara, kepribadian yang great. Nah, ini number one, ya. Jadi Anda tanya, Coach, kehidupan yang extraordinary itu seperti apa? Kepribadian kita dulu yang great. Ya kan? Kalau kepribadian kita great, pengaruhnya hebat, besar. Distinguish itu akibat dari tadi, kepribadian kita great. Great itu bicara hebat, bermutu tinggi, kualitas hidup yang luar biasa, unggul, excellent. Kalau kita, saudara, punya kehidupan seperti ini yang great, maka orang yang great pasti menjadi wealthy magnet. Menjadi penarik kelimpahan. Betul. Pasti dong. Misalnya orang yang jujur, punya integritas, pasti dipercayai, betul nggak? Dan kalau dipercayai, saudara, orang yang dipercaya itu sudah pasti hidupnya itu berlimpah. Iya kan? Ketemu orang jujur, ketemu orang yang dapat dipercaya hari ini sulit. Susah. Jadi kalau bisa ketemu orang yang dapat dipercaya, wah itu luar biasa hari-hari ini. Nah, orang yang punya kualitas unggul sudah pasti menarik kelimpahan dalam hidupnya. Contoh ya, siapa di sini yang bisnis kuliner? Boleh saya lihat? Unjuk jari saja, siapa atau angkat tangannya siapa yang bisnis kuliner, misalnya Ibu Esther Harjani. Oke, kalau Ibu Esther Harjani itu membuat makanan yang higienis, sehat, dari bahan-bahan makanan yang baik, Ibu olah dengan resep yang juga baik, sehat, Ibu sajikan dengan cara yang baik. Customernya sehat, customernya puas. Saya mau tanya Bu Esther, customernya nanti mau datang lagi nggak? Beli lagi nggak? Pasti, Pak. Pasti. Satu, yang pertama Bu. Yang kedua, menurut Ibu, si pelanggannya akan dengan senang hati cerita sama tetangga, teman keluarganya bahwa ada makanan enak di Ibu Esther. Kalau mau beli makanan itu ke situ saja. Ya, betul Bu? Pasti betul. Nah, Ibu nggak perlu iklan yang terlalu gimana gitu. Sebetulnya pelanggan Ibu sudah menjadi pemasarnya Ibu, betul nggak? Ya, dari mulut ke mulut, Pak. Pelanggan akan menarik pelanggan, betul nggak Bu Esther? Betul. Nah, karena apa? Karena tadi Ibu mengutamakan keunggulan di dalam produk dan layanan Ibu, betul Bu? Ya, betul. Sehingga pelanggan mendapatkan yang terbaik, dia puas, dia happy, dan dia dengan senang hati mengajak pelanggan yang lain. Maka pundi-pundi omset Ibu bertambah? Ya, pasti bertambah. Yes. Tapi seandainya Ibu satu hari pingin untung besar, ya, lalu Ibu itu, saudara, mencoba untuk menaruh sesuatu yang pada akhirnya resep Ibu atau bumbu racikan Ibu itu menyebabkan orang yang makan itu perutnya sakit. Karena Ibu misalnya hanya mengutamakan rasa enak dari bumbu itu, tapi bumbu itu sebetulnya mengandung bahan kimia yang meracuni orang. Banyak kan yang begitu kan, Bu? Banyak. Ya. Nah, enak, banyak orang datang karena enak, tapi kemudian banyak orang mengalami sakit karena makanan itu. Dari mulut ke mulut juga akan viral. Hei, ternyata makanan Ibu Esther yang enak itu meracuni kita. Maka tamatlah riwayat usaha Ibu, betul? Ya, pasti akan begitu ya. Yes. Saudara nangkap sekarang dari ilustrasi ini ya. Jadi apapun yang kita lakukan selalu to be great first. Utamakan yang terbaik, bukan yang sempurna, bukan perfeksionis, tapi selalu yang terbaik. Itu, saudara, mentalitas keunggulan.
Kalau orang punya mentalitas keunggulan, maka sudah pasti yang namanya uang ngalir dalam hidupnya. Udah. Jadi kalau dengar baik, ada anak Tuhan yang hidupnya susah terus-menerus, minjam sana, minjam sini, minta terus-menerus, maunya gratis terus-menerus, saya beritahu, kemungkinan orang ini, saudara, tidak mengutamakan keunggulan. Dia tidak mengejar keunggulan dalam hidup. Dia hanya sekedar mau menjadi manusia biasa. Come on. Tinggalkan kehidupan manusia biasa. Jadilah yang terbaik, bukan yang sempurna. Kata yang terbaik itu tidak berarti yang sempurna. Kita berusaha sebaik-baiknya. Tetap Bapak Ibu ada kurang sana dan sini. Tetapi kurang sana dan sini bukan disengaja. Itu bagian dari diri kita yang masih kurang. Berarti perlu upgrade lagi, perlu belajar lagi. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, oke. Haleluya. Sudah nangkap ya? Jadi, saudara, inilah extraordinary life. Ya. Bagaimana supaya saudara saya memiliki kehidupan yang extraordinary? Di sini ada prinsip-prinsip to be extraordinary. Kunci-kuncinya bagaimana saudara saya, Ibu Liana, Pak Sabar, sesuai dengan namanya Sabar, semoga sabar terus, tapi dia orangnya sabar, itu sahabat saya dari zaman tempo doloe itu. Ya. Tetap aja namanya sabar gitu. Itu orangnya sabar. Amen. Ya, jadi belajarlah kesabaran pada Pak Sabar Simatupang. Haleluya. Nah, ada kalau kita mau hidup secara extraordinary, maka saudara ada prinsip extraordinary yang mesti kita hidupi. Ya. Oke, saya nanya dulu nih. Nanti kan sebentar sudah banyak nanya saya juga boleh nanya ya. Anak Tuhan, saya dan saudara dilahirkan oleh Allah atau dari Allah. Ya, Alkitab bilang dilahirkan dari Allah. Oke, siapa Allah kita? Allah kita itu pencipta langit dan bumi. Berarti saudara, nature-nya Allah kita itu saudara segala-galanya. Iya kan? Itu kalau kita bicara bibit, bobot, bebetnya Tuhan. Itu sudah nggak bisa kehitung berapa itu. Ya. Nah, mari kita bayangkan begini. Kita lahir dari orang tua yang bibit, bobot, bebetnya wow, sangat super. Pertanyaan saya kepada teman-teman semuanya, kira-kira anak-anaknya kecipratan nggak, kebagian nggak yang super itu? Ayo, tolong jawab. Pasti Pak, karena DNA-nya bagian pasti. Iya. Papa mama yang maaf ya, agak dungu saja anaknya bisa cerdas loh. Betul kan? Iya. Lagi kalau papa mamanya itu, wow, super. Masa iya sih anaknya blow on, bego, dungu, nggak mungkin. Kecuali salah asuh. Betul nggak? Nah, begini. Setuju ya bahwa kita dilahirkan oleh Allah ya, dari Allah kita lahir ya. Ya itu kata Alkitab bukan kata saya. Kalau nggak setuju cari aja di Alkitab. Kalau nggak ketemu ya baru hubungi saya
Pak, saya nggak ketemu, Pak. Ya berarti Anda kurang baca Alkitab. Nah, kalau kita lahir dari Allah, berarti secara rohani kita punya DNA ilahi, betul nggak? Betul. Yes. Ya. Kalau punya DNA ilahi, itu jelas Alkitab berkata di dalam kita ada benih ilahi. Kalau kita punya DNA ilahi, berarti kita punya DNA, salah satu DNA ilahi yang apa misalnya? Kreativitas, betul nggak? Loh, Allah itu sang kreator. Berarti anak-anaknya kalau punya DNA kreator, berarti anak-anak Tuhan itu sudah pasti kreatif. Betul. Ayo, come on. Betul. Ya. Mari Amin. kita lihat realitasnya. Saya mau tanya nih, kita lihat realitasnya. Jujur, apakah saudara Bapak Ibu lihat anak-anak Tuhan di sekelilingmu kreatif? Yes. Kalau orang kreatif, berarti produktif. Betul. Yes. Kalau saya lihat kebalikan, Pak. Yang saya lihat kebanyakan anak-anak Tuhan bukan kreatif, reaktif. Zaman now. Aduh, Pak, Bu, kebetulan saya ini ya kalau bilang hamba Tuhan mulia ya, tapi saya ini sebetulnya lama juga berkecimpung di dunia profesional marketplace. Saya ini pernah jadi direktur pengembangan sumber daya manusia, membawai sekian ribu karyawan sebagai direktur pengembangan sumber daya manusia. Jadi urusan saya itu pada perilaku. Jadi yang saya ngomong ini, Pak, percayalah udah. Ya, Bapak Ibu, dan saya juga konsultan untuk perusahaan-perusahaan di bidang perilaku. Ya. Nah, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, memalukan sebetulnya. Saya mau bilang memalukan. Yang saya jumpai di lapangan, nih dengar baik ya, ini beberapa fakta. Saya nggak tahu, saudara. Ini fakta, temuan saya, temuan dan informasi dari teman-teman. Contoh, saya ini di belakang saya ini ada sekolah tunas muda, itu sekolah National Plus. Kebetulan ownernya itu gembala jemaat. Jadi istrinya yang pegang sekolah. Ini sekolah bagus bahasa Inggris. Nah, saya diundang untuk kasih training guru-guru dan staff-staffnya. Ya. Dan saya nanya kepada ownernya, Bu, boleh jujur ya, Bu? Siapa dari karyawan Ibu yang menurut Ibu the best? Yang Kristen atau maaf, yang non-Kristen? Muslim misalnya. Lalu dia jawab, agak ketus. Muslim atau lebih bagus. Non-Kristen, betul. Nah, tuh kan udah jawab. Saya jumpai teman-teman yang punya perusahaan, jawabannya sama. Orang-orang yang suka berdoa kayak kita ini, ternyata di lapangan karakter dan kinerja kita jauh lebih rendah. Betul. Jadi maaf ya Bapak Ibu kalau saya ngomong, saya tuh agak tajam kalau yang begini. Karena ini penemuan saya soalnya langsung kok. Enggak, ini bukan dengar sana sini kok. Karena saya yang membawahi dan saya pecat anak-anak Tuhan. Karena posisi saya sebagai direktur Richard, saya pecat anak-anak Tuhan, ketua persekutuan doa, kantor, bagian logistik, bagian manajer, Kristen, GM, Kristen, dipecat. Integritasnya bermasalah. Tidak seindah warna aslinya, Pastor. Ya, mungkin Pak Yosua punya pengalaman, ya salah Karena satu. saya dulu seorang supervisor, kepala. Ya, silakan Pak, boleh berbagi Pak, silakan. Nah, jadi kadang-kadang merasa sama-sama anak Tuhan, udahlah nggak apa-apalah. Padahal di dalam kerja sekuler itu tidak ada koneksi begitu, Pastor. Yang ada ya, di mana kamu rajin dan ulet itu yang terbaik. Dan itu saya alami sebagai the best marketing waktu itu. Bagus, saya suka kata the best marketing, Pak. Anak Tuhan harus jadi the best. The best employee, ya, the best
entrepreneur. Nanti jam 8 saya mungkin nggak sampai selesai jam 8, saya harus sambung acara yang lain, yaitu Avodapreneur Academy, Bapak Ibu ya. Saya lagi memuridkan teman-teman wirausahawan untuk menjadi seorang Avodapreneur yang betul-betul extraordinary. Itu jam 8 gratis, saudara. Habis itu mau nyambung boleh. Saya kasih link, Ibu Lina boleh. Kalau gratis ambil aja. Karena kelas-kelas saya jarang gratis. Kelas-kelas saya itu umumnya berbayar. Tapi teman-teman SOS banyak nggak mau join karena bayar. Jadi nggak mau join, nggak apa-apa. Teman-teman SOS mau cari yang gratis. Oh Tuhan, ampuni Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Nah, itu ngaku itu karena udah teman-teman di Riau saya fasilitasi berapa banyak ikut, habis itu wah coach kita nggak bisa ikut lagi, coach kita nggak ada pulsa, kita mesti ya. Tapi kali ini ya bagus Pastor Stefanus fasilitasi, tetapi hari ini ketika saudara dengar apa yang saya sampaikan, hidupmu berubah. Amin. Amin. Yes, Pak Bram. Boleh minta linknya? Ya, Boleh Bu minta? Liana. Amin. Minta linknya, Pak. Ya. Oh ya, nanti saya kasih link. Ini bagus supaya Bapak Ibu yang memang lagi jadi pemula usaha atau sudah menjalani usaha, bagus banget Bapak Ibu, karena kita akan membantu Bapak Ibu masuk di platform bisnisnya yang memudahkan Bapak Ibu itu meningkatkan omset penjualan Bapak Ibu. Gratis kok. Jadi silakan join ya. Nah, oke, saya lanjut. Kita ini jadi pantas nggak ya anak Tuhan itu jadi the best? Normal nggak? Sangat pantas. Seharusnya Bapak Ibu ya. Sangat pantas. Nah, sekarang saya nggak tahu perusahaan nilai saya apa, Pak Sabar, Pak dan teman-teman, Pak Edi Hartoyo ada nggak? Pak Edi nggak join kayaknya. Oke. Bapak Ibu nggak percaya ya? Saya itu menjadi direktur HR itu di hijack untuk kerja hanya seminggu 2 hari, 2 hari seminggu bekerja seminggu hanya 2 hari saja, karena memang saya hanya punya waktu segitu. Lalu saya itu bekerjanya kurang lebih 1 tahun 5 bulan. Ya. Kemudian saudara saya berhenti. Dari tahun 2005 saya berhenti. Ya. 2005. Dan Bapak Ibu tahu nggak sampai hari ini saya itu masih dikasih uang setiap bulan sama dengan gaji yang saya terima pada waktu saya direktur. Loh ya, ini kan nggak mungkin kita percaya dong. Loh saya Anda bayangkan, saya hitungnya udah miliaran loh. Amazing. Ini extraordinary, Bapak Ibu. Dengar baik, extraordinary itu hal yang normal. Betul. Jadi kalau saudara itu ya, kayaknya tuh kayak membayangkan extraordinary, mujizat tuh kayaknya, waduh sampai rambut rontok gitu loh. Ada something yang perlu dikoreksi dari hidup kita. Kan itu hal normal saja. Nah, tetapi saya mau beritahu. Saya punya mentor banyak ya. Kalau mentor banyak. Bapak rohani ya satu saja saat ini. Bapak rohani saya ya Pastor Yonatan Wiryo Hadi. Itu Bapak rohani saya. Nah, tapi kalau mentor banyak. Salah satu mentor saya itu adalah, kalau saya ke Singapura, Pastor Stefanus jadi mentor saya. Saya belajar dari dia. Karena saya ini orang yang mau belajar. Ya, jadi kalau ke sana, pernah dia lagi ada SOS, training kelas.
Saya datang tengah malam, nggak dikasih tidur, dianggap jadi peserta. Waduh, dia perlakukan saya kasih kayak jadi peserta. Saya bilang, waduh, ini uji apa namanya? Ini gengsi saya dipertaruhkan nih. Saya bilang dia kalau saya ngajar dia duduk dengar, sekarang giliran dia nih kan. Ini dia perlakukan saya kayak siswa-siswa yang datang dari mana-mana itu kan, hanya berapa orang, 6 orang gitu kan. Wah, sampai tengah malam. Terus ke rumah sakit, dia ada aturan kan. Nggak boleh ngomong terlalu banyak lah, macam-macam lah. Waduh, banyak kan aturannya gitu. Saya karena anggap saya bukan peserta kan. Saya kan bukan peserta, biasa. Jadi saya bebas aja gitu. Ditegur sama dia. My friend, my brother ini. Luar biasa. Habis itu kita ketawa. Gue bilang, ini saya nih murid ketemu di tengah jalan. Gue bilang, murid yang dijumpai di tengah jalan. Giliran kalau bikin foto kan dia yang pengarah gaya kan. Ya, wah gaya-gaya semua kan dia yang atur gitu ya. Pasti harus. Jadi ini Korea. Mantap tuh. Nah, mentor saya, Pak Sande Adalaja di Kiev, Ukraina, dia berkata begini, success is predictable. Sukses itu dapat diprediksi, Bapak Ibu. Loh, kenapa bisa diprediksi? Karena sukses itu ada hukum-hukumnya, ada faktor sukses. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu kita mau sukses, ikuti saja hukum-hukum sukses, maka bakal sukses. Itulah sebabnya walaupun orang dunia yang nggak ngandalin Tuhan bisa sukses. Tapi kenapa banyak anak Tuhan di bawah rata-rata? Karena tidak mengikuti hukum sukses. Tuhan gue udah ngandalin Tuhan, udah puasa, udah ini. Come on man, yes. Itu salah satu hukum spiritual. Nggak ada yang salah dengan itu. Ya, tidak ada yang salah dengan. Tapi sudahkah kita itu menerapkan hukum-hukum sukses yang lain? Misalnya apa? Pengaturan keuangan yang baik. Betul nggak? Ada nggak kita ngatur uang? Tabungannya misalnya, pengeluarannya kita tata dengan bijak. Nah kalau kita nggak ada manajemen keuangan, salah satu contohnya ya, kita kurang melulu keuangan kita, betul nggak? Nah itu salah satu contoh ya. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi nanti ke depan saya akan lebih perdalam. Nah ini waktu saya nggak cukup kayaknya, karena saya pelan-pelan sekali ini. Saya nggak mau terlalu ini, nanti khawatirnya nanti ada yang ketinggalan. Ya, jadi nanti saudara saya akan bahas beberapa hukum sukses. Kenapa kok Ishak itu mengalami kejadian 26 ayat 12, 13 dan 14? Ya, tentu semuanya ada di dalam Kristus, betul nggak? Yesus itu adalah pusatnya. Tapi kemudian ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu ada faith, ada attitude, integrity, dan ada investment. Baik, saya bicara malam ini sedikit dipercepat saja, nanti satu ya. Ada masih 15 menit lagi, masih 15 menit lagi ya, Bu Lina ya. Oke. Nah, ini prinsip-prinsip yang kita bisa pelajari semua dari Ishak di Kejadian pasal 26. Jadi Bapak Ibu sebelum minggu depan saya harap Bapak Ibu saya kasih tugas tolong baca Kejadian 26 sampai selesai. Ya, Kejadian 26 sampai selesai. Nah, Saudara, setiap anak Tuhan, Saudara, ya kalau saya bisa bilang harus punya kata ini. Maksud saya begini, saya bisa menggunakan kata ini. Harus, wajib hukumnya. Anak Tuhan itu sukses. Supaya apa? Punya pengaruh dan kesaksian. Ya, oke. Kejadian 26 ayat 12, 13, 14 itu menggambarkan kesuksesan daripada Ishak. Betul, Pak Yosua? Iya kan? Pastor. Sekarang Ibu Irianti baca Kejadian 26 ayat 16. Mari kita lihat.
Apa yang terjadi ketika Ishak sudah mengalami kesuksesan? Kejadian 26 ayat 16, Bu. 16. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Wow, Bu Irianti, pertanyaan saya, Bu. Apakah Ishak itu ada dalam struktur kerajaan, punya jabatan kerajaan di situ? Ada pasti, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak Dia ada ya? itu, ya, dia pendatang. Dia orang asing yang tinggal di Filistin untuk sementara daerah situ, Gerar. Ya, jadi dia itu rakyat biasa saja, Bu. Ada benih. Tapi herannya, ya benih dari papanya Abraham ya. Tapi Benih herannya, kok Abimelek raja tuh bilang kamu sudah lebih berkuasa dari kami. Kenapa? Ukuran kekuasaan Ishak tuh apa? Ayo, Bapak Ibu ada yang bisa jawab? Pengaruh. Pengaruh, Pak. Pengaruh. Kaya, sukses. Iya, karena dia punya Semakin kaya, kesuksesan. Iya. Iya kan, bahasa dunia kita pakai istilah dunia, kesuksesan tuh. Karena Ya. dia udah punya kesuksesan, sehingga dia punya pengaruh. Pengaruh. Kata engkau sudah lebih berkuasa dari kami itu, dengan kata lain, pengaruh. Pengaruh. Ya. Nah, yang lebih luar biasa lagi nih, Ibu Rianti. Ya. Ayat 28, ayo Bu, baca ayat 28. Ayat 28. Bu, bentar. Kamu sendiri memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Loh. Oh, Kejadian 26 ayat 28. Salah ya Pak ya. Bentar, Pak, kok jadi lompat ke sana ya? Iya, tiba-tiba terjadi lompatan. Waduh. Maaf. Nggak apa-apa, itu biasa. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Yes. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Bisa mengikat perjanjian tuh luar biasa. Tadinya Ishak dibenci, sekarang malah dihormati. Karena distinguish tadi. Nah, saudara, tadi di awal kan saya bilang, anak Tuhan tuh normalnya sukses. Loh, kenapa kok sukses? Lah ya tadi supaya punya pengaruh. Kenapa punya pengaruh? Supaya ada kesaksian. Jadi ujung-ujungnya bukan tentang Bram, ujung-ujungnya bukan tentang Ibu Sandi, ujung-ujungnya bukan tentang Pak Markus, bukan. Ujung-ujungnya adalah Yesus dikenal dan dimuliakan lewat hidup kita. Haleluya. Amin. Loh, Yesus bilang dalam Matius 5 ayat 16, hendaklah orang melihat perbuatanmu yang baik. Dan orang yang melihatnya memuliakan Bapa, bukan mendengar loh khotbahmu, bukan pengayuh, bukan perbuatan. Katakan perbuatan. Perbuatan. Nah, saya mau nanya lagi kepada saudara-saudara. Kalau orang dunia, cara untuk saudara dia melihat Tuhan dalam hidup kita tuh dari apanya dia lihat? Ayo. Loh, ini orang fasik loh. Orang fasik loh. Abimelek itu kan orang fasik, nggak kenal Tuhan loh. Kok bisa? Ini orang kafir, kok bisa dia lihat Tuhan? Ayo, Tuhan dalam wujud dari apa perbuatan yang dilihat? kita. Ya, Bu Sandi? Dari perbuatan kita. Dari perbuatan. Oke, sekarang ke Ishak aja, ke Ishak. Pertanyaannya ke Ishak nih. Apa yang membuat raja kok bisa lihat Tuhan dalam hidup Ishak? Apanya bukti Tuhan yang menyertai dia? Ayo. Kesaksian hidup Ishak, Pak. Kesaksian hidup Ishak. Iya, apanya kesaksian hidup Ishak itu?
Keteladanan. Keberhasilannya. Keteladanan. Keteladanan. Keberhasilan. Orang dunia, maaf saya mau nanya. Suka damai, Pak. Suka damai. Apa dulu? Ya Pak Yo. Suka damai, Pak. Oke, ada jawaban yang beragam. Kita konteksnya dan Ishak, maka yang dilihat Abimelek itu Kejadian pasal 26 ayat 12, 13 dan 14. Ada. Yang dilihat adalah kesuksesan. Kok bisa ya kita semua miskin melarat gara-gara kelaparan berkepanjangan? Kok bisa dia nanam jadi? Kok bisa dia kaya? Kok bisa dia punya lembu sapi banyak? Pada kita nggak punya apa-apa. Paham nggak Bapak Ibu? Ini yang dikatakan Tuhan kepada Samuel. Nabi Samuel, manusia melihat apa yang dari luar. Tuhan melihat apa yang dari dalam. Bapak, Ibu, karakter tentu nomor satu. Kalau kita jadi punya moral yang baik, orang hormati kita. Kita punya pengaruh. Setuju Bapak Ibu? Amin. Tapi orang beriman, moral bagus, tapi gagal terus-menerus dalam apa yang dikerjakannya. Kira-kira orang dunia itu akan berpikir seperti apa tentang orang itu? Ayo, coba kasih pendapat. Akan dilecehkan. Tidak Ya, orang bingung ya. Nggak dihargain, Pak. Nggak dihargain. Iya, ini orang baik kok, tapi kok gimana ya, dia punya Tuhan besar, Tuhan hebat, luar biasa imannya. Tapi kenapa kok yang dia lakukan kok kayak begitu ya? Kacau balau amburadul, nggak jadi-jadi. Apa yang dia bikin nggak jadi-jadi. Pernikahannya juga kacau, pekerjaannya kacau, bisnisnya kacau. Ngerti nggak Bapak Ibu? Kita nggak bisa yakinkan orang dunia untuk percaya Tuhan hanya dengan karakter. Ya. Tapi tunjukkan kesuksesan. Keberhasilan. Keberhasilan. Ya, dan ini yang harusnya ini normal. Apalagi kalau saudara baca Ulangan 8:18, Tuhan telah memberikan kekuatan di tangan kita untuk menghasilkan kekayaan, betul nggak? Loh, itu hal yang normal, Bapak Ibu, bukan duniawi. Jadi kaya itu normal, bukan duniawi. Yang duniawi adalah cinta uang. Ya, betul Pastor. Loh, sekarang pertanyaan saya Bapak Ibu, apa pendapat Bapak Ibu kalau hasil survei kepada semua kantong kemiskinan provinsi yang paling tertinggal di Indonesia dan miskin, itu mayoritas di dalamnya Kristen. Ayo Bapak Ibu, ayo jawab. Apakah menjadi Kristen itu berarti miskin? Tidak. Menjadi Kristen itu bodoh? Ya. Tidak, Pak. Mungkin males, Pak. Ya, Bu, benar, Bu. Jadi artinya begini, Bapak Ibu, kita ini sudah menjadi anak Tuhan tuh udah luar biasa. Tetapi kalau kita nggak jalani cara hidup yang luar biasa, ya tetap biasa-biasa saja. Betul nggak? Betul. Cara hidup yang luar biasa apa? Rajin. Itu kan cara hidup yang luar biasa. Cara hidup yang luar biasa apa? Disiplin. Itu cara hidup yang luar biasa. Cara hidup yang luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu, saya bingung. Tadi saya telepon orang, saya ngolok-ngolok. Dia bilang, aduh, ini orang-orang. Saya bilang gini, kalian tuh ya, kalau saya hubungi bertahun-tahun, saya hubungi baru kalian itu say hello ya. Kalian jarang yang bilang say hello duluan. Padahal itu anak-anak yang tinggal di rumah saya itu. Yang saya besarin, yang sudah jadi pendeta, menikah diam-diam gitu ya. Saya bilang kalian luar biasa ya, menikah diam-diam ya. Nggak bilang-bilang ya. Ketawa aja. Sibuk ya kalian ya. Ketawa, iya kita juga sibuk. Dalam hati saya ya begitulah. Orang-orang gagal selalu punya alasan sibuk. Tapi orang sukses punya banyak waktu. Betul. Ya. Hari ini saya dipercaya, hari ini saya lagi ngurus untuk menetapkan DPW dan DPD di seluruh NTT. Ya, khusus untuk ormas masyarakat Indonesia Maju untuk berbagai bidang yang diurus pemerintah
ini tapi diurus sama masyarakat, kerjasama pemerintah dan masyarakat. Seperti itu. Ya. Ya, saya ambil bagian urus apa yang sebetulnya pemerintah punya urusan, tapi saya lakukan. Bukan digaji, tapi dengan sukacita saya lakukan karena itu kepentingan kerajaan Bapa. Saya hadir di dunia sebagai duta Bapa untuk mengurus kepentingan kerajaan di surga, di bumi, dan kepentingan bumi dengan surga. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau tahu waktu saya aja, aduh, minta ampun deh. Tapi saya masih punya waktu pribadi, masih waktu istirahat, masih punya waktu jalan-jalan sama istri, masih punya waktu main sama dogi, masih punya waktu ngurus taman, dan punya waktu untuk membalas WhatsApp dan WA kepada beribu-ribu orang setiap hari. Sangat produktif banget. Saya heran kok orang tuh sibuk tapi nggak ngasilin apa-apa gitu. Hidupnya tuh amburadul deh. Nah, kenapa? Karena ada, saudara, prinsip-prinsip sukses yang kita itu nggak ikuti. Jadi hidupnya biasa-biasa. Ya, jadi belajar untuk ikuti prinsip-prinsip sukses. Ikut. Kalau Bapak Ibu mau sukses, rumusnya adalah lihat cara hidup orang sukses, tiru. Kalau Anda tiru, jadi. Rumusnya sama. Gitu. Tiru aja orang sukses tuh kayak apa? Tiru. Orang sukses jalannya cepat. Pak Stefanus jalannya cepat. Ikutilah cara jalannya cepat. Orang sukses banyak jalan kaki. Ya udah, banyak jalan kaki aja. Sehat maksudnya. Sehat. Ya. Oke, saya cepat-cepat nih ya. Wah, ini kayaknya nggak selesai bahan saya. Nggak apa-apa. Nah, ini dia. Jawaban kunci. Coach, kenapa kok saya mesti sukses? Ya, karena Tuhan mau anak-anaknya sukses. Halo? Betul nggak? Bu Lina, boleh nanya nih, Bu Liana. Ya, Pak. Bu Liana punya anak nggak, Bu? Maaf. Punya 3. Pak, sama dong. Saya juga punya 3. Nah, Bu. Ibu, maaf ya. Ibu ini masih ada kekurangan nggak, Bu? Kekurangan duit, kekurangan waktu, kekurangan kesabaran, masih ada nggak? Iyalah Pak, udah pasti. Oke. Sama, saya juga masih ada kekurangan. Nah, begini. Sebagai orang tua yang ada kekurangan, pertanyaan saya, apakah ibu itu punya impian besar nggak buat anak-anak? Pingin anak-anak jauh lebih hebat dari ibu dan bapak? Punya. Normal ya, Bu? Normal. Betul ya, ibu bapak senang kan kalau anaknya bapak ibu jauh lebih hebat, lebih sukses, lebih berhasil, lebih bahagia, betul nggak? Iya Pak. Nah loh, kita saja saudara pingin anak-anak kita begitu. Masa iya sih Bapak surgawi lebih kita anggap jahat begitu loh? Bapak senang banget, Bapak ketawa-ketawa. Iya, Suyono anakku, kamu tuh aduh susah banget. Gua senang banget, itu baru anak Papa. Coba mari kita coba sederhana aja lah cara berpikir kita gitu loh. Anak kita sakit, yang lebih merasa sakit siapa? Ayo. Mamanya. Papa kurang sakit. Papa kurang, mama. Orang tuanya. Tapi kalau giliran anak berhasil hebat, yang paling bangga-banggain siapa? Orang tuanya. Papanya. Kalau yang paling susah, paling sakit, yang rasain sakit mama. Kalau anak paling hebat, siapa dulu? Papanya. Yang rasain. Aduh, ini suami-suami para papa ini egois banget. Papanya yang bangga. Ada yang sudah ngamuk-ngamuk di mana itu? Baik, ya. Jadi Tuhan mau kita sukses, ya wajar dia Bapak kita ya. Amin. Berdoalah kepada Bapamu, wajar. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sukses itu adalah demi reputasi Tuhan kita. Amin. Kalau kita sukses itu demi nama baik Tuhan kita. Jadi kita tuh harus merayakan sukses. Oke. Nah, saya berhenti dulu di sini. Ya,
Oke, saya berhenti di ayat ini saja ya. Ini bahasa Inggris tapi saya terjemahin aja ya. Di Kejadian pasal 39 ayat 2 sampai 6 dikatakan Yusuf itu saudara Tuhan membuat Yusuf itu berhasil berkelimpahan, successful and prosperous. Ya, sampai dia dapat perkenanan di hati Potifar. Lalu Potifar itu saudara memberikan otoritas menjadi manajer rumah tangganya Potifar. Dan saudara dikatakan begini, Tuhan itu memberkati Yusuf, ya, dan apa saja yang dikerjakan Yusuf, dikerjakan tangan Yusuf. He did to prosper in his hand, success. Sukses. Oke, ya ada kata sukses muncul di sini ya. Nah, kemudian yang hebatnya lagi, Potifar diberkati dan segala yang ada di rumah Potifar diberkati. Bahkan yang di ladang-ladang Potifar diberkati. Gara-gara Yusuf. Wow, ini dia extraordinary life. Lihat nih, kehidupan yang extraordinary itu berlimpah. Bukan saja kita berlimpah, sukses, tapi gara-gara kita orang lain mengalami kelimpahan berkat. Nah, kata kuncinya apa? Kenapa kok Tuhan berkenan sama Ishak? Maksud saya kepada Yusuf. Kenapa? Oh, petunjuknya ada di ayat 6. Karena Ishak dikatakan apa? Manis sikapnya, elok parasnya. Haleluya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, pastikan Anda hadir minggu depan. Saya akan bicara khusus mengenai manis sikapnya. Attitude is everything. Change your attitude and you change your life. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan berkati. Wow. Pak Abram. Terima kasih Pak Abram. Sama-sama. Biasa. Boleh ya, hari ini tidak ada tanya jawab ya Pak Bram, karena Pak Bram mau, atau bagaimana Pak Bram? Iya, saya boleh live kurang 5 menit jam 8. Jadi saya 10 menit, 10 menit ya, tanya jawab. Boleh, silakan. Berikan waktu 10 menit tanya jawab. Ya, sebentar. Saya share ini sedikit ya di bagian ini. Sorry. Nanti Bapak Ibu bisa lihat nanti minggu depan Bapak Ibu akan belajar banyak di sini ya. Oke. Sampai bagaimana service yang excellent Bapak Ibu akan saya ajarin di minggu depan ya. Nah, saya mau umumkan Bapak Ibu, nanti Ibu Lina nanti bisa informasinya dapat dari Ibu Liana, boleh ya. Nanti akan ada kelas khusus transformational leadership. Nah, transformational leadership di program saya ya, maksud saya di program saya, kalau Bapak Ibu punya waktu mau join ya, akan membahas mengenai memahami sisi gelap pemimpin, menemukan sisi gelap kepemimpinan, menebus sisi gelap, pemimpin yang sehat secara spiritual, pemimpin yang sehat secara emosional, pembunuh pelayanan dan bagaimana mengatasinya, dan ego imago Dei. Ya, memang di sini ada sedikit investasi Bapak Ibu, 300.000 per orang selama 8 sesi. Tetapi kalau Bapak Ibu bilang, coach, saya sangat mau ikut coach, tapi saya hanya bisa sekian, ngomong baik-baik. Yes. Karena saudara, orang-orang extraordinary dilatih bukan untuk hanya menerima, tapi menabur. Nah, jadi Bapak Ibu itu poinnya di situ. Yang kedua, ketika Bapak Ibu investasi itu beda. Bapak Ibu, dan yang lucu Bapak Ibu, di kelas-kelas saya yang gratis malah sepi, tidak banyak orang ikut. Tapi yang ada investasinya penuh, ramai yang join. Ya, Bapak Ibu bisa tanya, ada 1-2 orang di sini yang sudah ikut kelas-kelas berbayar saya. Itu penuh, tapi yang gratis sepi. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu hubungi saya di nomor ini 081-339-311-333, yaitu nomor WhatsApp saya, sebutkan nama saudara dari SOS. Nanti saya kirim linknya, atau dari Ibu Liana juga bisa ya, karena saya sering kirim ke Ibu Liana ya. Saya daftar Pak.
Iya, mantap. Kalau Ibu Liana ikut lebih mantap. Baik, kita ada waktu 10 menit untuk bertanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan Bu sebut Liana, saya mau tanya, boleh tanya? Baru dikasih tahu, Pak. Sebentar. Ya, Bapak bisa kasih tahu nama, dari mana, langsung pertanyaan. Silakan. Oke, Shalom Pak Bram, saya Fernando Sinambela di Jakarta, SOS Jakarta. Bapak Sinambela, Shalom. Ya, Pak Bram kan di bidang equipment. Nah, Pak Bram sudah ceritakan bahwa kantong-kantong Kristen, sebutlah dari Sumatera Utara, Nias, kemudian NTT, Papua itu majority daerah-daerah termiskin di Indonesia. Nah, kira-kira bagaimana membantu mereka, mengedukasi mereka yang notabene mereka tuh Kristen dari nenek moyang. Ya, artinya kemudian bagaimana juga menurut Pak Bram, pemimpin gereja kok nggak punya hak, bukan nggak punya hati, atau bagaimana ya supaya bisa menggerakkan orang-orang di daerah itu supaya open minded seperti itu, supaya mereka lepas daripada kutuk-kutuk kemiskinan seperti itu, Pak Bram. Mungkin ada solusi-solusi Pak Bram untuk mengedukasi, mungkin memberikan saran buat kami ketika kami pun ke daerah-daerah. Kira-kira solusi apa, Pak Bram? Pak Fernando, pertanyaannya bagus banget, Pak. Terima kasih. Pak Fernando, pertanyaan tadi menunjukkan Bapak sudah punya concern ya. Bagus, keren. Nah, Pak Fernando, itu persoalan pertama mindset-nya dulu, Pak. Jadi yang tadi saya bagikan ini kan semua berusaha sama mindset yang perlu dirombak nih, Pak. Betul nggak, Pak? Betul. Karena persoalannya kita tuh masalah pertama tuh ya soal mindset. Nah, mindset yang kita dapat secara spiritual kan dari pendeta-pendeta para mengajar Alkitab yang mungkin tidak biblical, kan begitu. Contoh, orang kaya yang ditekankan, orang kaya sukar masuk surga, itu aja yang diomongin, dia nggak bicara konteksnya. Ini orang kaya, maksudnya orang kaya nggak masuk surga apa? Jadi orang kaya itu identik banyak uang sama dengan masuk neraka. Ya nggak boleh punya banyak uang lah, kalau nggak masuk neraka. Miskin aja masuk surga. Padahal Alkitab itu tekanannya adalah cinta akan uang, bukan masalah punya uang. Nah, itu contoh, Pak. Jadi kita mesti berurusan dulu sama mindset, Pak. Rombak dulu mindset yang salah, bangun kembali mindset Alkitabiah, Pak. Dan ini pekerjaan ekstra, Pak. Nah, maka segmen yang paling tepat untuk kita, kalau kita pakai istilah cuci otak, bangun mindset yang baru, Pak, dari generasi muda, Pak, usia 30 tahun ke bawah. Dan saya sedang lakukan ini jadi pilot project di NTT, Pak Fernando. Dimulai dari usia 30 ke bawah, Pak. Demikian, Pak Fernando, berikut jawaban saya. Artinya, halo. Iya, silakan. Artinya memang filosofi yang sudah terbangun ya Pak ya dari daerah tersebut untuk mengubah filosofinya memang mesti regenerasi lah, generasi yang umur 30 tahun tersebut. Tetapi kembali memang seperti membentur tembok ya Pak ya untuk supaya kita merubah cara pandang mereka, termasuk hamba-hamba Tuhannya juga, karakter mereka di daerah tersebut ada apa ya, masih very worse attitude gitu Pak. Ya, jadi itu yang sangat kadangkala ya, saya sudah pernah ke NTT juga Pak. Saya masuk ke daerah Soe, Oekam sana. Masuk kemudian juga ke daerah Nia sana. Saya lihat rata-rata memang paradigma mereka, dan kalau kita masuk dilihat umur kita mungkin lebih muda, mereka suka berkata begini, saya lebih dahulu tahu. Nah, memang menyedihkan sekali. Oke, udah menjawab tadi ya? Iya. Sudah. Boleh saya persilakan satu orang lagi? Malam, Coach. Ya, silakan. Maria. Iya, saya Maria. Coach mau tanya, sebenarnya berapa standar kita untuk hidup, maksudnya untuk dinilai orang dalam segi mempengaruhi dari segi kesuksesan? It's like a Hotman Paris or something like that. Thank you, Pak. Thank you, Coach. Mantap. Thank you, Bu Maria. Pertanyaan bagus banget. Pak, Bapak, Ibu, pertama kalau kita bicara pengaruh harus datang dari karakter dulu. Moral itu kita mesti nomor satu. Moral mesti lebih baik. Itu dulu.
Oke. Yang kedua adalah bahwa hidup orang beriman itu secara primer terpenuhi. Kalau orang beriman hidup secara primer nggak terpenuhi, ya, maka itu pasti sudah akan menjadi sebuah questioning. Ya, menjadi sebuah tanda tanya buat orang di sekitar kita. Ya, jadi kebutuhan primer itu terpenuhi. Ya, artinya bahwa kebutuhan sehari-hari kita terpelihara dengan baik, dan Alkitab berkata anak cucu orang benar tidak meminta-minta roti. Jangan sampai meminta-minta. Ya kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, ukurannya adalah apakah kita murah hati dalam memberi. Paulus dia bilang aku kaya tapi aku miskin tapi memperkaya banyak orang. Lah, kok miskin memperkaya banyak orang? Iya, memang kelihatannya dia miskin. Kenapa? Karena harta yang dia dapat itu langsung dipakai untuk pelayanan, misi, pekerjaan Tuhan. Jadi nggak kelihatan, tapi dia memperkaya banyak orang. Itu maksud. Artinya bahwa bukan berarti dia nggak punya harta, dia nggak punya uang, punya, tapi dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan, pekerjaan misi. Ya, jadi kekayaan sesungguhnya Ibu Maria dan teman-teman sebetulnya dilihat dari ini. Bukan berapa banyak yang Anda miliki, tapi berapa banyak yang Anda bagikan. Saya ulangi, bukan berapa banyak yang Anda miliki, tapi berapa banyak yang Anda bagikan. Jadi Bu Maria, walaupun Ibu Maria hidup sederhana, punya sedikit, tapi Ibu Maria suka berbagi sama tetangga. Ibu Maria lebih dihormati daripada orang punya gedung. Paham sekarang, Bu? Paham. Oke, Ya, jadi kayalah dalam kemurahan hati. Haleluya. Karena itu akan menjamah, menyentuh orang. Thank you, Coach. Thank you. Bu Liana, boleh tanya satu? Oke, boleh. Khusus untuk Ibu Esther. Oke, selamat malam Pak Bram. Begini, Selamat malam, Bu tadi Pak Bram bilang bahwa memang kita attitude kita yang harus berubah. Kadang kita di dalam kerohanian kita ada benturan begini. Kalau kita mau menerapkan sesuatu yang baru, lalu ada suatu gesekan di mana orang itu mengatakan harus ada kasih dong. Jangan dikit-dikit kok seperti tidak punya kasih gitu loh. Jadi kita itu seringkali dibenturkan pada masalah kasih. Padahal di dalam profesional kerja atau apa kita mau menerapkan sesuatu yang supaya kita juga punya the spirit of excellence gitu. Yes. Tapi bagaimana approach-nya, pendekatannya secara pragmatis kepada teman-teman pelayanan kita, lalu kepada yang lain-lain, tapi dengan menerapkan suatu segi profesional, tapi approach yang harus diikutin gimana. Karena selalu pasti benturannya, orang itu nggak punya kasih, dia nggak pernah tahu begini, udah pokoknya selalu dikaitkan sudah tinggi kerohaniannya kok, tapi cara pendekatannya itu nggak sesuai dengan kasih atau gimana. Itulah masalahnya di dunia kerja, Bu Esther. Salah memahami kasih. Kasih nggak dilihat juga sebagai satu disiplin. Kasih dan disiplin itu satu mata uang. Di dalam kasih ada disiplin, dan disiplin harus dilakukan dengan kasih. Itu jawabannya, Bu. Ya kan? Paulus, Bu Esther, itu jauh lebih kejam dari kita, Bu. Jauh lebih kejam dari kita. Dia bilang begini, jangan makan sehidangan sama orang kikir. Ayo, itu letter Lex. Ayo Ibu, orang yang sudah curangi kita saja nih, orang yang sudah pinjam uang kita nggak kembalikan saja, kita masih traktir dia makan. Betul nggak, Bu Esther? Ini Paulus bilang, jangan kasih, itu disiplin. Yang kedua, jangan kasih makan sama orang malas. Itu disiplin loh. Tapi bukankah kita orang Kristen baik banget, orang malas di mana-mana kita kasih makan. Hamba Tuhan malas kita kasih makan. Hamba Tuhan malas kelihatan dari mana? Nggak tahu cari jiwa, hanya tunggu nanti hari Minggu berkhotbah. Itu hamba Tuhan malas. Nggak boleh dikasih makan sebetulnya. Ini yang menyebabkan tadi ceritanya bahwa kinerja anak Tuhan itu rendah. Hanya karena ownernya, pemimpinnya Kristen, atasannya Kristen, dia manfaatkan alasan kasih. Nah, ini Ibu rasa nggak tensi emosi saya tinggi ini? Karena yang begini ini mesti dimarahin.
I have the same experience as you, Pak. Ibu Esther, bukankah yang kita kasih harus kita tegur dan hajar, Bu? Jadi jangan salah. Jangan bilang kasih itu berarti nggak ditegur, nggak ditegur. Hanya jangan caci maki, Bu. Jangan pakai fisik, Bu. Tapi tegas boleh. Lembut tapi tegas tapi lembut. Gitu. Jangan lembut tok. Nggak ada sisi tegasnya. Ya, nggak mendidik. Demikian Bu Esther ya. Terima kasih Pak Bram. Baik, Pak Bram bagaimana? Sudah mau live? Baik. Saya mohon pamit. Nanti Bapak Ibu yang mau join, jumpa dengan saya di Zoom yang lain ya. Link malam ini jam 8. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Bram. Ya. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Menurut saya cukup untuk sekian hari ini ya, sekian, dan terima kasih untuk pemaparannya yang sangat luar biasa, sama-sama diberkati. Kayaknya setiap hari Minggu, kepengen cepat hari Kamis ya Pak. Ya, baik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Bram. Tuhan memberkati Pak Bram. Ya, saya kirim link malam ini ke Ibu Liana ya untuk acara Pak Bram. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Bram. Pak Bram. Berkati. Pak Bram. God bless you all. Ibu yang mau link saya bagikan yang sudah di grup. Kalau nggak masuk grup tempat saya bisa keserahkan ke Indonesia Timur ke Pak John Patu. Ya, saya kirim ke Pak John Sonda, nanti akan dibagikan. Kalau Indonesia bagian barat saya kasih ke siapa nih ya? Ada nggak? Ya, dari sini yang dari Korea Barat. Yang dari Korea Barat siapa ya? Pak Yona ya, saya kasih Pak yang Korea Barat saya kasih Ferdi ya, saya kasih Ferdi ya, Ferdi. Sama dengan Pak Yona, Bu. Oke, saya kasih ya. Baik, itu saja Bapak Ibu dikasih Tuhan, sampai jumpa hari Kamis yang akan datang. Saya minta untuk Ibu Gandhi boleh menutup kita dalam doa, Bu Gandhi. Ibu Gandhi. Ibu Gandhi. Saya, Bu. Oke. Ya. Boleh Bu Gandhi. Saya ya, Bu. Iya, monggo. Ya. Mari kita berdoa ya. Kita mengucap syukur, kita boleh bersama-sama dibekali. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kalau kami boleh dibekali Tuhan dengan firman-firman-Mu, kebenaran-kebenaran-Mu dibukakan ya Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, Pak Bram ya Tuhan. Tuhan Kau pakai Tuhan memberkati kami setiap hari Kamis ini Tuhan. Tuhan biarlah berkat-Mu itu Tuhan boleh kami terima penuh Tuhan. Dan kami ada perubahan dalam kami berpikir dalam hati Tuhan. Supaya kami sukses dalam menghidupi hidup ini Tuhan. Supaya nama-Mu dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap yang ikut Zoom malam hari ini Tuhan. Kau berkati ya Tuhan. Semua kebutuhan kami semua, kami percaya Kau Jehovah Jireh, Kau yang akan mencukupkan apa yang menjadi kekurangan kami Tuhan. Kau akan penuhi Tuhan. Sehingga orang-orang akan melihat Engkau Allah yang hidup. Kalau Engkau memberkati Ishak Tuhan, Engkau juga memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang indah ini Tuhan. Terimalah berkat-berkat yang daripada Tuhan. Berkat kasih sayangnya, berkat sukacitanya, berkat damai sejahtera dicurahkan saat ini sampai nanti kita Maranatha, kita berjumpa di atas awan-awan. Semua yang diberkati katakan amin. Amin. Bu Liana mau foto bersama dulu. Terima kasih, Bu Liana. Mau foto Bu Liana, mau foto dulu bersama. Tolong jangan meninggalkan, boleh Bapak-bapak Ibu. Sebentar kita foto bersama ya. Oke. Iya. Oke, siap. Kasih jempolnya. Oke, 1, 2, 3. 3. Oke, sebelahnya lagi 1, 2, 3. Iya, baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Esther. Terima kasih Bu Esther. Terima kasih semua. Pastor Liana minta link. Terima kasih semuanya. Teman-teman. Ibu Liana, Pak Suyono. Bye-bye. Terima
kasih. Terima kasih. Berkati. Terima kasih Bu Esther ya. Terima kasih. Leave dulu aku.